Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Dr. Mukhrij Siddiq PMAG dan audiens yang berbahagia, perkenalkan, saya Salsabila, mahasiswi program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam semester 2 Universitas Islam Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tafsir Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 177 yang membahas tentang pendidikan akidah. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua di dalam Al-Quran dan merupakan surah Madaniyah atau surah yang diturunkan dalam kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Surah Al-Baqarah juga menjelaskan tentang berbagai topik, di antara lain yaitu pertama, ada akidah dan iman. Dan surat ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar iman, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, nabi-nabi, dan hari akhir. Yang kedua, hukum dan peraturan. Surah ini juga menjelaskan tentang berbagai macam hukum dan peraturan di dalam agama Islam, seperti hukum sholat, hukum zakat, puasa, dan haji. Dan yang ketiga, itu kisah Nabi dan umat sebelumnya. Yang keempat, yaitu perilaku dan akhlak. Surah ini juga menjelaskan tentang pentingnya perilaku dan akhlak yang baik, seperti jujur, sabar, berbuat baik kepada orang lain. Yang kelima, itu ada peraturan ekonomi atau keuangan. Dan salah satu topik yang ingin kita bahas pada kesempatan yang insya Allah akan saya sampaikan pada kali ini, yaitu tentang pendidikan akidah. Baik, sebelum kita membahas, marilah kita membaca ayat Qur'annya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatima wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang kita cintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan atas penderitaan dan dalam peperangan mereka. Itulah orang-orang yang benar-benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah arti dari makna ayat tersebut. Dan makna mujmal pada ayat ini adalah ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berpindah kiblat dalam sholat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah atau Al-Mukarramah, maka terjadilah pertengkaran dan perdebatan terus-menerus antara ahli kitab dan orang-orang Islam. Dan pertengkaran itu semakin sengit dan memuncak sampai-sampai orang-orang ahli kitab mengatakan bahwa orang-orang yang sembahyang dengan tidak menghadap ke Baitul Maqdis itu sembahyangnya tidak sah,
atau tidak diterima oleh Allah, dan sebaliknya. Nah, sedangkan dari pihak orang Islam mengatakan pula bahwa bersembahyang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menghadap Masjidil Haram. Dan ayat ini menegaskan kepada kita bahwa yang pokok itu bukanlah menghadapkan wajah ke arah kiblat, dan menghadapkan muka itu bukanlah suatu kebajikan. Nah, yang dimaksud di dalam agama, mengabdikan diri kepada Allah itu lebih penting dari uraian ini. Nah, dari uraian ini dapat dipahami bahwa menghadapkan wajah ke arah barat dan timur atau qibalal masyriqi wal maghrib itu bukanlah suatu tujuan yang sebenarnya. Nah, yang terpenting ialah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, pendidikan akidah itu adalah proses pembelajaran dan pengajaran tentang prinsip-prinsip dasar keimanan dan kepercayaan di dalam agama Islam. Akidah juga merupakan fondasi utama di dalam agama Islam yang mencangkup keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhir, dan takdir. Dan pendidikan akidah ini bertujuan untuk membentuk keyakinan yang kuat dan benar tentang Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam. Yang kedua, yaitu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip dasar keimanan. Yang ketiga, membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbuat baik kepada orang lain. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab spiritual individu. Dalam bukunya Abdullah Nasi Ulwan yang berjudul Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, menjelaskan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada peserta didik tentang dasar-dasar keimanan. Yang pertama, itu mengajarkan anak dengan kalimat La ilaha illallah dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, yang artinya, bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat pertama dengan La ilaha illallah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ucapan ini diharapkan memiliki pengaruh baik terhadap penanaman dasar-dasar akidah, tauhid, dan iman bagi anak, sehingga yang pertama masuk ke dalam pendengaran mereka, ke telinga mereka, itu adalah kalimat tauhid dan menjadi lafal pertama yang ia pahami. Yang kedua, itu mengenalkan tentang hukum halal dan haram kepada anak-anak. Sebagaimana Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah. Suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan, karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Nah, ketika si anak ini tumbuh dewasa, ia telah mengenal perintah Allah, sehingga ia bersegera untuk melaksanakannya, dan ia mengerti larangan-larangan, apa saja larangan-larangan dari Allah, sehingga si anak itu bisa untuk menjauhinya. Dan apabila anak itu sudah memasuki masa balik, telah memahami hukum-hukum halal dan haram, di samping telah terikat dengan hukum-hukum syariat, maka untuk selanjutnya ia tidak akan mengenal hukum-hukum dan undang-undang lain selain Islam. Ketiga, ketika mengajak anak untuk beribadah pada usia 7 tahun, sebagaimana dari Ibnu Amr bin Al-As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, artinya, suruhlah anak-anakmu menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika mereka sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan sholat, dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah, hikmah di balik perintah ini adalah supaya anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah sejak dini, sejak masa pertumbuhan, sehingga ketika
si anak itu bertumbuh besar, ia telah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Maksudnya dari kecil karena udah belajar tentang hukum-hukum ibadah, jadi sudah terbiasa ketika ia tumbuh besar atau tumbuh dewasa. Nah, ketika ia sudah terbiasa melakukan dan terdidik untuk mentaati Allah, maka melaksanakan hak-hak bersyukur kembali dan berpegang serta berserah diri itu bersandar hanya kepadanya. Nah, di samping itu anak juga akan mendapatkan kesucian ruh, kesehatan jasmani, kebaikan akhlak, perkataan, dan perbuatan di dalam berbagai bentuk ibadah. Yang keempat, mendidik anak-anak mencintai dan meneladani Rasul, keluarganya, membaca Al-Quran. Dari Ali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, didiklah anak-anak kamu mencintai Nabi kamu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada di dalam lindungan singgasana Allah. Pada hari tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya beserta para nabi dan orang-orang suci. Hadis riwayat Tabrani. Nah, di saat kita mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Nabi, beritahulah kepada mereka tentang cara-cara berperang pada zaman Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, perjalanan hidup para sahabat, kepribadian para pemimpin yang agung dan terhormat. Nah, hikmah di balik perintah itu juga ada maknanya agar anak-anak mampu meneladani perjalanan hidup orang-orang terdahulu, baik mengenai gerakan, kepahlawanan, dan jihad mereka. Nah, di samping itu, anak-anak juga terikat kepada sejarah, baik perasaan maupun kejayaan, termasuk keterikatan mereka kepada Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.